itu jangan kalian mendatangkan sembahan-sembahan selain daripada Allah. Jangan menyembah lagi selain daripada Allah. Perjalanan kita membersamai Ramadan ini sudah mulai menurun setelah kita mengalami pendakian. Tapi yang jelas bahwa di 10 terakhir itu, kalau menurut hadis, kita dianjurkan dan diperintahkan untuk menantikan saat datangnya Lailatul Qadar. Jadi mulai sebentar malam ganjil-ganjilnya, 21, 23, 25, 27, 29. Kalau puasanya genap 30 hari berarti malam ke-30. Tapi kira-kira cuma 29 aja. Tapi barangkali saya tidak berbicara lagi tentang Lailatul Qadar karena kita sudah pasti akan mendapatkan penjelasan dari ustadz kita yang memiliki disiplin ilmu yang berbeda-beda. Jadi saya cuma mau menguraikan satu ayat saja yang mungkin kita semua sudah menghafalnya, ya, dan sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini al-firasya, terhampar bagaikan permadani, sehingga membuat melalui kekuasaan dan kebesaran Allah membuat kita terasa nyaman berada di atasnya. Padahal kita tahu bahwa bumi langit ini senantiasa dia berputar, beredar menurut sumbunya. Tapi kekuasaan dan kebesaran Allah dijadikan bumi tempat kita ini sangat indah, sangat terhampar, begitu nyaman kita berada di atasnya. Tapi okelah, kita tidak ini karena itu kekuasaan dan kebesaran Allah. Jadi kita menguraikan kata ja'ala. Begitu indahnya gaya bahasa Al-Quran. Ja'ala di sini artinya Allah mendatangkan sesuatu yang belum pernah ada. Langit dan bumi belum pernah ada, tapi Allah mampu mendatangkan atau menjadikan. Beda dengan kita manusia. Kalau kita manusia ini kadang kita menghadirkan sesuatu tapi semua sudah pernah ada. Seperti misalnya tukang kayu. Dia bikin lemari. Tetapi lemari yang dia bikin itu dari bahan yang sudah ada, yakni kayu. Siapa yang mengadakan kayu itu? Allah. Jadi berarti bukan ja'ala, tapi cuma menjadikan atau mengukir, anggaplah begitu, menjadikan itu. Jadi alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Kemudian tidak usah terlalu panjang penjelasannya. Was-samaa'a binaa'a. Dan kemudian menjadikan langit itu sebagai atapnya. Tapi kata bina'a ini identik dengan pelindungnya. Jadi begitu kekuasaan Allah, ternyata langit ini adalah atap dari bahaya yang muncul dari atas. Karena di atas langit itu ada namanya sinar ultraviolet. Langit ini sebagai pembatasnya.
Makanya kita kenal dengan, ada kalau di teknologi namanya lapisan ozon. Lapisan ozon inilah yang menghalangi langsung sinar ultraviolet turun ke bumi yang bisa merusak tatanan kehidupan. Ini pun menurut para ahli bahwa sudah ditemukan bocoran-bocoran kecil seperti lubang jarum yang bisa tembus turun sedikit ultraviolet. Itulah yang menimbulkan banyaknya penyakit-penyakit di permukaan bumi ini. Bagaimana kalau dia langsung begitu kekuasaan dan kebesarannya Allah? Kenapa ada bocoran-bocoran? Karena ulah manusia juga. Nah, itu. Nah, kita lihat sekarang banyaknya jenis penyakit sekarang. Dulu yang kita tahu itu yang pakai asam itu ikan. Sekarang biar urat pakai asam. Asam urat. Iya. Kan waktu saya kecil dulu yang kita tahu yang dipakai asam itu cuma ikan. Sekarang biar urat kita ada mie asamnya. Ya Allah ya Rabb. Begitu ya. Jadi alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Nah, sesudah langit itu dijadikan binaan sebagai pelindung. Contoh, kita sekarang yang berada di dalam masjid ini di atas kita ini ada plafon, ada seng. Di atas kita ini itulah namanya binaa, pelindungnya. Jadi andaikan anak-anak ada yang melempar batu, kita aman di dalam karena ada yang melindungi di atas. Hujan keras, panas, kita juga tetap aman di dalam. Kalau panas kita pakai AC. Tidak ada yang masalah karena ada binaa, ada pelindungnya. Sesudah itu wa anzala minas sama'i ma'an, dan kemudian Allah menurunkan dari langit itu air, tapi di sini katanya sebahagian air. Jadi ternyata yang diturunkan dari langit itu sebahagian air karena itu adalah hasil resapan air yang di bumi naik ke atas. Kalau ibarat teknologi sekarang namanya sudah disuling menjadi, kan sekarang bisa itu air asin disuling menjadi air tawar. Begitu. Jadi ketika kita lihat sudah datang mendung ternyata itu terjadi penyerapan air dari bumi naik ke atas, air laut diserap naik ke atas melalui kekuasaan dan kebesaran Allah. Itulah yang diturunkan kembali ke permukaan bumi. Nah, diturunkan kembali wa anzala minas sama'i ma'an. Jadi dari air yang diturunkan kembali dari bumi diserap naik ke atas, sudah olahan kekuasaan dan kebesaran Allah diturunkan kembali. Untuk apa itu? Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dengan air itulah ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari dasar bumi yang menjadi rezeki buat kalian. Coba. Itu yang diturunkan untuk apa? Menumbuhkan lagi tumbuh-tumbuhan dari bumi. Muncul, kita tanam jagung, muncul jagung, beras, muncul beras. Kita tanam sayur-sayuran, muncul dari dalam. Rizqan lakum, menjadi rezeki buat kalian semua. Jadi sesungguhnya apa lagi yang kurang? Ya. Apalagi yang kurang ini dari pemberian Allah kepada kita. Ini semua yang patut kita syukuri, perbaiki ibadah, ya,
supaya Allah menambah terus itu rezeki buat kita semua. Sekira kita hafal semua ayatnya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Semua ini termasuk tumbuh-tumbuhan yang muncul dari dalam dasar bumi. Kalau begitu Allah tutup, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kalau begitu jangan kalian mendatangkan sembahan-sembahan selain daripada Allah. Jangan menyembah lagi selain daripada Allah. Tidak usah sembah-sembah gunung, tidak usah sembah-sembah pohon-pohonan, tidak usah sembah-sembah tempat keramat, menyembahlah kepada Allah. Makanya tuh jangan datangkan lagi sembahan yang lain kecuali hanya kepada Allah saja. Karena kalau kita masih menyembah lagi kepada selain daripada Allah, ada ancaman lagi. Kita masuk ke ranah syirik. Nah, tidak usah juga kita uraikan syirik itu berapa tingkatan apa. Yang jelas kita masuk ke ranah syirik itu kalau kita menyembah sesuatu selain daripada Allah. Wa antum ta'lamun, padahal kalian semuanya sudah mengetahui. Saya kira itu bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan insya-Allah kita masih menyelesaikan atau kita masih tetap membersamai Ramadan ini sampai akhir, yang kalau menurut hitungan sisa kurang lebih 9, paling ada tambahan 1 hari ya menjadi 10, kalau genap 30 ya. Sekira sudah begitulah. Jangan lagi kita persoalkan bilang kenapa berbeda awal puasanya. Tapi insya-Allah kita bersamaan lebarannya. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi